Halo, selamat datang di Disordered. Kali ini ada pembahasan soal aturan tak tertulis. Yang mungkin di sekeliling kita atau di kehidupan sehari-hari kita gitu. Nanti ada beberapa sebenarnya nyari di gampangnya di ChatGPT aja, terus Yang sudah merangkum. ya terus dirangkum ulang dan nanti kita nilai. Oke, ini sebenarnya beberapa hal yang mungkin kita entah ya di pertemanan atau di hubungan profesional yang mungkin Jadi kita ini nggak konteksnya sadar atau konteksnya mungkin luas nih. luas, mungkin ada Aturannya yang aturan luas nih. Bisa luas. bisa di sosial apa pertemanan, kantor, Iya, betul luas. pasangan gitu. Luas sih, Oh, oke 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 oke. luas. Ini yang biasanya ya. Oke. Yang pertama nih, Mm-mm. jangan ikut campur kalau enggak diminta, kecuali kondisinya darurat. Hmm, yang aku tangkap sih lebih ke arah jadi jangan ikut campur aja ini sense kan. Betul, kalau orang nggak minta tolong sense-nya jangan ditolong, cuman iya dan enggak gitu. Gimana tuh? Kadang kita aja nggak tahu kita butuh pertolongan, Mm, belum tentu kita minta tolong. Nanti giran semuanya udah terlambat, orang-orang udah pada nggak bisa nolong juga kan. mm. Ini mau gimana? Urgensi secure tuh susah dong kalau bicaranya gitu. Gedung kebakaran darurat. Nah, itu Terus kalau darurat. orang jatuh enggak misalnya kepleset. Tapi belum tentu Kayaknya itu darurat juga sih kalau jadi gitu. darurat. Bisa jadi darurat untuk case-case tertentu. Mm, mm, mm. Jadi ya kayaknya sih kalau orang mau nolong menurut aku ya nggak apa-apa. Tapi nggak perlu nanya gitu. Biarkan aja aksi aja dulu mencoba nolong. Kalau emang kita atau yang ada masalah tuh merasa nggak perlu ditolong, tinggal bilang nggak apa-apa, gue nggak apa-apa kok atau apa misalnya jatuh, lu nggak apa-apa gitu, udah aman aman, nah udah kan dia juga nggak jadi bantu narik-narik sebenarnya gitu, Mm. konteksnya gitulah ya anggapan ringannya. Mm. Tapi kalau ada masalah satu sama orang lain terus ada yang kesan yang ikut campur gitu, tapi misalnya dia mau misahin gimana Mm. kayak Nah, gitu. gimana Kalau kalau emang kalau manas-manasnya? ya kalau emang itu ya diusir aja kan bisa gitu loh. Jadi yang bisa kita kontrol aja masih kalau di aku sih sense-nya. Kalau Hmm. orang lain nggak perlu lah gitu. Kayak aku jatuh dari motor nih kan, pernah tuh set yang katanya aku peluk motor tuh kan, das nggak kenapa-napa saya, tapi saya tiduran aja karena bete jatuhnya aneh gitu. Terus motor nggak kenapa-napa karena aku peluk, terus jadinya sebel gitu kayak gue kenapa sih gitu gara-gara daun kering di jalan gitu licin jadi bannya terus kepleset gitu. Nah tapi orang-orang sekitar kayak panik ngeliat aku yang rebahan kirain pingsan or something kan. Terus mas gak apa-apa gitu, nggak apa-apa gitu, ya udah dikirim gitu. Terus mas kenapa, minum dulu, udah bu gak apa-apa ini saya bete aja gitu. Tapi ya harus nggak apa-apa gitu, itu justru normalisasi untuk orang ada empatinya gitu, yang penting mau nolong lo ya, bukan Oke, mau rekam. oke, oke. Nah, ini yang kamu contohin tadi adalah bentuk ikut campur yang sebenarnya positif ya, dan juga Ya nggak ada masalah kondisinya gitu. yang emang menurut aku, buat aku sih Hmm. darurat ya, kondisinya kayak orang Hmm. kecelakaan, orang kayak itu darurat sih menurut aku. Beberapa hal juga ada Ya yang mungkin betul kita nggak perlu tahu lebih lanjut masalah misalnya, uh, hanya kita bisa perhatiin aja, nanya tuh nggak etis kalau orang nggak cerita betul, tapi kita bisa lihat dan ya buat nyari tahu, perhatiin sendiri tanpa perhatiin harus. sendiri ini Oke. kayaknya harus gimana, langsung kalau emang merasa merasa perlu bantuan nih, Mm, langsung mm. gitu kayak ayo bantu. Nah, kalau aku ada pengalamannya malah ikut campur di sini tuh lebih ke misalnya ada orang yang kayak Hmm. minta penjelasan ke kita gitu Hmm. misalnya ya. Terus habis itu tiba-tiba ada entah berantah orang yang ngekat kita. Terus jadinya dia yang mengambil alih situasi. Ngekatnya tuh apa maksudnya? Ngekat, misal aku lagi jelasin Nih ke pakai A seseorang. B deh. A, B, kamu, misalnya kamu minta Nah, tolong aku aku buat ngejelasin sesuatu. iya. Ini caranya gimana sih gitu. Oke, Oke, aku ya aku nanya ke kamu nih. ngejelasin kayak, oh ini caranya gini 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 gini. Tiba-tiba Hmm. ada orang entah berantah datang. Eh, Hmm. enggak gitu, enggak gitu.
bukannya gini-gini ya, terus dia yang jadi mengambil alih sebuah situasi gitu. Terus kayak oh oke gitu, walaupun penjelasan dia sebenarnya sama kayak penjelasan aku, cuma in a sense kan yang penting belajarnya, benar nggak sih? Jadi kan ini nih aku nggak tahu nih kalau aku nangkapnya gitu nih, aku nggak tahu nih. Anggap paling gampang, misalnya aku nggak bisa ngetik suatu hal, aku nggak tahu caranya ngetik, misalnya, aneh sih, cuman misalnya, terus aku ajarin ngetik, gimana sih ini keyboard ini gimana sih, gini, gini, kita oh gini, terus tiba-tiba dia ngekat kan, enggak gitu, jarinya jangan gitu, jarinya gini, misalnya, gini, jadinya harus 5 jari, gini, misalnya, karena dia lebih cepat merasanya, terus ya udah diajarin gitu misalnya. Kan masalahnya tetap selesai. Betul sih. Jadi cuma bagi seseorang yang menjelaskan awal itu jadi kayak agak nyebelin gitu. Aku kayak, sih enggak sih. Karena kalau posisinya aku balik gitu misalnya. Iya. Ya udah justru aku punya waktu. Oh gitu, biar efisien. Gak tahu sih, aku mikirnya malah ya udah gitu, ya udah ajarin aja gitu. Syukur aku nggak perlu cuap-cuap panjang-panjang kan gitu. Bener nggak sih? Paham sih, paham. Secara logikanya masuk kalau paham itu. Cuma masalahnya case-nya kadang-kadang kayak gini tuh ketika ada hubungan atasan bawahan gitu. Maksudnya hubungan profesional. Jadi istilahnya, wah yang lagi diminta penjelasan siapa, tapi entah kenapa jadi mengambil alih situasi gitu. Gak apa-apa sih kalau di aku sih. Gitu. Beda divisi aja gak apa-apa kalau dia ngerti mah. Oke. Ya maksudnya kayak contoh ya, misalnya apa ya, aku kan IT, jadi kayak Chan, ini gimana sih printer gue nggak di-tag? Misalnya dia ngomong nih, aku lagi jelasin, coba dibuka ini terus tiba-tiba dia nge-tag, gini aja misalnya gitu. Gue pernah katanya. Nah, sok kejelasin. Karena kamu kayaknya emang anaknya tipe yang santai bet deh. Dan emang efisien. Maksudnya nggak ada, maksudnya gini. Aku happy untuk bisa bantu orang, betul. Tapi kalau ada yang udah bisa bantu duluan, kenapa harus aku juga gitu? Gak ada masalah kan? Tapi yang penting masalahnya selesai loh ya. Iya, paham. Kecuali dia ngasih tahu yang enggak, itu beda lagi. Terus habis itu balik lagi. Malah ngegerecokin gitu, itu beda lagi. Itu kan nambah masalah gitu. Kalau misalnya dia jelasin aku dan masih akan, biasanya aku bisa liatin dan dengerin atau enggak. Dia selama penjelasannya benar, caranya benar, oke, gitu. Oke, sip. Bagus, nggak ada masalah. Oke. Terus yang kedua, kalau orang nggak cerita detail, jangan dipaksa. Mungkin tadi ada hubungan sama yang tadi. Ya, kalau orang nggak cerita, ada cerita yang tersendat-sendat gitu, atau ada yang terasa banget disembunyikan. Tapi dia gimana? Intinya kenapa kok begitu gitu misalnya? Kayaknya memang nggak perlu. Kalau di aku itu aku setuju. Ya, aku itu juga setuju, karena misalnya ya, aku punya teman dan dia mungkin nggak mau cerita, it's okay. Mungkin dia emang butuh itu sebagai privasi dia sendiri. Nah, aku nggak akan juga mencari-cari tahu kayak, kamu tahu nggak sini kenapa sih keluarganya gitu, ini? Iya. Aku juga nggak akan mencari tahu kayak gitu, karena ya udah itu urusan dia. Apalagi sesuatu misalnya dia. Karena masalahnya cukup personal, in a sense misalnya musibah. Betul. Nah, ada bikin shock atau apa? Kayaknya aku nggak mau nanya deh kejadiannya kenapa. Kayak kok bisa kayak gini gitu, nggak mau ya. Misalnya kecelakaan kakinya patah parah gitu, misalnya ketabrak mobil atau apa gitu, parah nih di rumah sakit. Kayaknya nggak ada esensi aku harus nanya dia kenapa bisa begini. Kecuali dia yang cerita, kemarin aku kayak gini, misalnya, gitu. Thank you Chan, gitu. Parah banget gue ini, aduh kaki gue nih remuk gitu-gitu. Kalau itu kita jadinya ya udah makanya hati-hati misalnya gitu. Terus tiba-tiba dia cerita sendiri, it's okay. Betul. Tapi kalau aku harus kayak, kok bisa sih? Itu kayaknya enggak deh. Aku juga enggak bisa kayak gitu. Kok bisa kelindes itu, bisa gitu kayak itu kalau sebel ya, orang lagi sebel trauma bisa kayak gitu rasanya. Ini bisa gue di gitu kayak, ngerti nggak? Kayak bisa gue masuk jurang tuh bisa gitu. Kayak nggak perlu gitu. Betul. Jadi harusnya memang ada beberapa orang yang butuh dibatasin, dan beberapa hal juga kayaknya terlalu nice info deh buat kita. Betul. Kayaknya kalau terlalu detail juga sebenarnya emang buat apa sih kita tahu? Iya benar sih, menurut aku juga dipikir-pikir mah. Betul. Ya kan sih? Betul, karena malah menurut aku ya,
Di fase yang ini kalau nggak cerita, jangan maksa. Menurut aku masih ada hubungan sama empati lagi sih. Iya, kali ya. Ini aku kasih contoh ya, misalnya ada anak, dia lagi sedih karena orang tuanya broken home, misalnya ya. Ya dia nggak, case-nya, terus ya dia nggak cerita ke siapa-siapa. Tapi ketika kayak ada orang yang maksa-maksa, kamu kenapa sih, kok kamu jadi terus ini mulu-mulu gitu, kenapa sih gitu. Terus kayak, dan dia nggak dapet jawaban, terus dia malah nyari jawaban ke orang lain gitu. Nah, terlalu ngurusin urusan orang. Iya, kamu tahu nggak dia tuh kenapa sih kok jadi murung? Itu menurut aku kayak nggak penting gitu loh. Kayak yang ya udah. Karena ada masalah lu sendiri juga sih harusnya yang bisa dipikirin. Betul, kayak nggak penting juga kan buat tahu orang tuanya atau masalah dia yang lagi dia laluin gitu. Ya, kalau dia mau ngasih tahu dia suka bakso, kasih tahulah. Kalau dia nggak mau ngasih tahu juga, gue nggak perlu tahu dia suka bakso. Iya betul, setuju. Sebenarnya ini sense gitu ya, maksudnya secara gampang gitu kan. Setuju. Iya. Aku juga. Kayak aku kan lebih gampang, aku ngasih tahu misalnya. Kalau buat bakso sih, saya biasanya biasa-biasa aja gitu. Maksudnya biar apa? Kalau lain kali pada makan bakso, gak usah ngajak gua. Iya benar sih. Gitu kan sebenarnya, karena info itu ditaruh untuk itu gitu loh. Karena ya nggak suka bakso gitu misalnya. Kayak gitu. Kalau ini kita setuju, sama-sama setuju ya. Oke, terus yang ketiga. Ini sebenarnya udah langsung spesifik di sekitar kita. Maksudnya yang biasanya kita perhatiin ada aja gitu. Jangan membaca chat orang lain tanpa izin. Chatnya siapa nih? Orang lain, orang nggak deket, teman, pasangan, keluarga. Nah ini sih dia kayak umum aja ya. Jangan membaca chat orang lain atau melihat layar HP tanpa izin. I don't even Mungkin care. Aku ini ada it is not I'm worrying about. Serius deh. Aku bisa naruh WA aku digituin terus aku taruh di meja gitu ngeblank gitu bisa. Saya bisa. Kalau menurut aku dan gak di close gitu, gak di apa-apa, biarin aja. Kalau menurut aku karena gak ada apa-apa. Paham. Ini kalau menurut aku ini tergantung, kalau misalkan emang kayak udah teman dekat atau udah pasangan nih atau keluarga ya udah silahkan gitu. Tapi kalau yang terutama kayak maksudnya kayaknya pasangan oke lah kalau mau buka-buka handphone dan lain-lain. It's okay, it's fine, mainin aja, pakai gitu. Kalau temen kayaknya, kecuali dia beneran kepo ya, so asik. Aku gitu aja sih paling. Karena annoying dia kayak yang gini-gini gitu loh. Iya, paham. Gitu kayak bocil-bocil baru lihat orang main game bisa gitu. Itu aku baru juga lihat handphone gitu. Tergantung, kayak kalau pasangan, teman dekat dan juga keluarga is okay, tapi kalau di luar itu kayaknya agak takut gitu, agak aneh gitu. Kayaknya lebih ke, kalau di aku boleh sampai minjem dan buka-buka tuh keluarga pasangan nggak apa-apa, temen nggak. Karena ada mobile banking gitu-gitu, aku takut yang nggak ada yang tahu lah ya. Paham. Gitu. Tapi kalau mau dia ngeliat layar in a sense, apa konteksnya ngeliatnya chat, kayaknya ini nggak peduli juga gitu. Oke. Lagi kita ya. Terus ini sebenarnya jangan memotong pembicaraan. Aku nggak bisa. Nggak fokus. Oh iya sih, emang iya nih anak, sumpah nggak fokus. Susah nggak fokus. Kalau ada yang udah mau kecuap tuh, kalau nggak dicuap lupa, ganggu. Udah apa tadi ya gitu ya. Iya, nanti terlalu banyak yang ada nih. Nah, jadi mending cuap dulu. Nanti baru diobrolin. Terus dengar dulu sebelum merespon. Kayak ya masih malah dulu baru. Enggak, bentar kayak biasanya kan kamu makan kan, misalnya gitu ya, kamu makan nggak? Iya, pasti dengerin dulu. Denger dulu dong. baru jawab iya gitu. Iya benar. Gitu atau enggak kan aneh kalau bisa mau datang enggak gitu. Apa coba, apa sih maksudnya? Mungkin ini konteksnya tuh kalau ketika ada masalah kali. Nggak ada masalah. Oh langsung ya terus gitu. Kayak langsung nyalahin, bukan yang dengerin dulu. Kayak harusnya kan mungkin dapetin konteks Iya, maksudnya kalau mau harus nyari konteks dia dulu. Cerita dulu nih kenapa. Mungkin kamu udah tahu kamu marah, tapi kamu
memberikan waktu untuk dia bercerita dulu gitu. Kenapa begitu? Iya, nah besok boleh. baru boleh memutuskan mau terusin marahnya Iya. atau Ya karena jadinya nggak ada alasan aku harus marah jadinya kalau emang aku nggak tahu sebenarnya kenapa dong. iya harusnya kan gitu kan. Iya juga Tetap dong. juga sih aneh kalau tiba-tiba apalah misalnya digetok gitu misalnya. Terus aku marah kan. Pan mau lu ngapain lu nggak pantas ngegetok gua gitu kan istilahnya. Kocak. Apa sih jadi bingung tapi gitulah. Terus kalau bercanda pastikan tidak merendahkan atau menyentuh isu sensitif. Gimana kamu yang suka bercanda pinggir jurang? Apakah kamu menerapkan Seakan-akan saya kayak tukang dikit-dikit drag enggak loh. Cuman kadang-kadang sering. Kayaknya aku nggak ada masalah. Oh, kalau Untuk kamu, titik sekarang itu udah nggak ada masalah. tapi kalau kamu ke orang lain, Nggak juga. Nah, Jadi itu ambilnya juga. selevel doang. Selingannya sih hampir sama atau enggak di bawahnya aja. Tapi ngeledek balik boleh. Oke. Aku Kalau nggak itu apa-apa. kamu kan, maksudnya kamu diledekin orang ya, it's okay gitu. Tapi kalau Nggak, aku kamu lebih suka kalau diledekin aku iyain soalnya. oke, tapi kalau kamu yang ngeledek orang lain, Nggak apa-apa kalau ada kesempatannya dan kayaknya lumayan gitu. Maksudnya secara insting lucu juga gitu. Aku balikin bisa. Gitu. Kayak Hadi bilang kemarin, kan aku ke outlet, terus ke kantor, terus dibilangin, kata Hadi lu sakit, katanya gitu. Katanya ngechat, bener nggak profilnya cewek apa bukan? Aku gituin. kalau itu mungkin bercandanya emang lucu ya. Iya kayak gitu. Profilnya cewek kayaknya coba lihat dulu dah, mending patsitin dulu dah. Foto gua kalau foto gua gitu. What if dia tuh misalnya bercandanya Hmm. di suatu kelompok. Orang yang dibercandain itu lagi nggak ada di kelompok itu, misalnya lagi absen atau gimana. Terus habis itu kelompok itu ngeledekin orang itu. Ya nggak ada. Iya. Ada masalah di aku. Aku nggak ada juga mau diledek-ledekin nggak apa-apa. Kalau di aku ya, karena kayaknya itu naturally instinktif lucu gitu gimana sih? Oke. Sebenarnya ya. Dan kayaknya nggak perlu marah-marah banget kayaknya. Karena kayaknya nggak terhindarkan nggak sih? Diomongin di belakang tuh. Iya betul. Nah mungkin kamu udah berdamai dengan apa ya? Apa yang berdamai? Maksudnya kayak itu naturally dan nggak bisa dikontrol aja. benar. Suka nggak suka kan? Betul. Jadi ya bukan aku bilang kayak oh ya udah kita harus suka, bukan. Tapi ya udah gitu. Itu memang adanya gitu, mau gimana gitu. Betul. Cuma buat aku ya kalau aku nggak suka karena istilahnya kayak wah dia beneran ngomongin kalau di di kamu kan mendingan kalau lu ada masalah apa ngomong ke kamu. Iya kan? langsung aja gitu. Cuman kan ada faktorial di luar itu. Contoh dia merasa nggak deket-deket banget sama kamu, bisa aja orang tuh segan. Justru segan jadi nggak berani ngomong langsung, tapi ngomong sama yang lain. Oh paham. Ngomong sama yang setara. Kalau level tuh kadang-kadang gitu. Bosnya sering diomongin, tapi sama yang bawah-bawah, tapi nggak mungkin ngomong langsung bener gitu. Juga sih. Tapi kalau asik, dekat sama bos misalnya gitu kan ya. Bos ya gitulah, gitu misalnya. Jadi bisa ngomong langsung. Benar juga, benar. Kalau konteks bercanda gitu ya, nggak apa-apa diain aja. Kayak tadi tuh yang aku bilang gitu kan. Ya bukan tuh, aneh-aneh lu kali gitu. Terus kata Barisma, balas aja coba di gitu. Lu kali yang punya aneh-aneh lah, gue kan belum nikah, lu mau udah nikah gitu. Ya maksudnya diiyain kan, sama aku tuh benar. Ya tapi aku kayak ya udahlah gue settle, orang-orang juga nggak tahu kok gue nggak ada gitu, udah jadi mending diiyain aja kan lucu juga gitu. Betul. Biasanya kan ditolak, betul, dilawan gitu, aku tarik gitu, iya gitu. Oke. Nggak tahu sih buat aku lucu. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Oke. Diledekin mah seru. Berarti kalau itu kamu nggak apa-apa, kalau aku masih yang kayaknya enggak. Gitu. Ada tertentu enggak. Okay. Ya terus kalau pinjam sesuatu kembalikan dalam kondisi baik tanpa harus diingetin sama yang minjemin. Meminjam sesuatu kondisi baik. Yes, bisa. Istilahnya baik tuh benar kalau menurut aku. Tapi kalau seperti awal nggak bisa. Ada beberapa benda tuh nggak bisa. Enggak, kalau itu iya paham. Minjem penghapus nggak bisa berkurang dikit, susah. Itu mah nggak dipakai dong. Iya, minjem, balikin sama tuh. Lu nggak ngapus ya, gitu. Tip X gitu misalnya. Dan katanya jangan sampai diingetin sama yang punya. Kinda boleh ya.
Ya, benar. Tuh, mungkin ya, misalnya minjem Secara kamera. ada Minjem kamera. Terus habis itu, ya lupa dibalikin ke kakaknya iya. gitu. Iya, iya. Terus habis itu kayak ditagi sama Iya, iya. ibunya. Oke. Itu benar, betul. Oke, it's okay ya. Sama aku juga setuju. Terus, kalau orang lagi cerita, jangan langsung diguruin. Oh, lu sih. Iya dan enggak sih, tergantung orang ya. Gitu. Oh gitu. Kalau orangnya bebel, Enggak, soalnya ada ngomongnya pendekatan digituin. yang beda. Ada orang dialusin dengar, malah didengerin, dilakuin. Ada yang harus dikerasin lah, dikasarin gitu. Oh. Harus ngomongnya tuh, ya istilahnya nih ya, maaf ya, gitu. Harus ditai-taiin gitu. Harus gitu. Baru dia kayak ngedon, cuman mikir gitu. Iya, oh, besok-besok iya nggak gitu ya, lagi. gitu. Iya. Dan abis itu juga dia bukannya sakit hati, kayak ya udah normal aja gitu. Dia ngerti kalau kita marah kenapa gitu. Paham. Justru dia malah nggak dapet cues-nya kalau kita kayak lu jangan gitu, atau enggak kayak ya benar. kan padahal bisa lebih baik gitu. Dia tuh nggak ngerti maksudnya itu dia itu salah. Maksudnya oh ini udah baik tapi bisa lebih baik lagi gitu. Oke. Nah itu kan nggak, ya kayak gitu. Cues orang beda-beda dan nggak apa-apa. Terus jangan, kalau misalnya nggak diajak, jangan minta diajak. Betul. Misalnya nih ada kelompok pengen jalan-jalan, tapi kamu nggak diajak gitu jalan-jalan. Jangan tiba-tiba, kok aku nggak diajak? Aku juga nggak sih kalau nggak diajak. Kalau nggak diajak, oh ya udah cukup tahu berarti ya udah nggak apa-apa gitu. Oh, kalau nggak diajak, alhamdulillah. Gitu. Kayaknya emang nih anak tuh lebih ke pengen efisien energinya deh. Kan Senin sampai Jumat saya ketemu Anda. Gak perlu liburan lagi, kita jalan-jalan lagi nggak sih? Oke, efisien. Kan bisa makan siang. Benar. Gitu. Kan gue bisa lebih hemat duitnya. Betul. Gitu. Kalau aku mungkin karena lebih sensitif ya anaknya, jadi kayak pas pertama kali juga diajak agak kerasa kayak oh aku di-exclude gitu, tapi ya kesana jadi kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu, asalkan tidak mengganggu hidup. Jadi ya it's okay gitu. Yang penting dia nggak mengganggu hidup aja sih. Kalau di aku sih ya udah nggak diajak ya alhamdulillah udah nggak ada apa-apa. Lucu. Kalau diajak ya ikut, betul. Kalau diajak hayu anaknya, betul. Tapi kalau nggak diajak ya sudah gitu. Nggak perlu keluar duit, nggak capek, enak dipakai tidur gitu. Yang terakhir, ini entah nggak sengaja atau sengaja, sering jangan menjelekan orang lain di belakang. Oh yang tadi ngomong di belakang nggak pengaruh masalah. Nah, kalau kamu nggak masalah. Nggak apa-apa. Dan gue juga nggak sempurna banget. Iya sih benar. Ada yang ya mau udah ya, yang penting nggak sekarang mengganggu. Chandra sama yang dulu misalnya gitu ya, Dutan dia gini. Coba berkaca, ya juga gitu, nggak ada masalah, betul, valid gitu. Terus misalnya atau kayak Dewi mah kalau diajak main nggak mau gitu. Emang nggak mau kan? Gitu. Ya jadi kayak emang nggak mau gitu. Iya maksudnya kayak ya gitu. udah mau gimana jadi lagi. valid kan? Iya, bener sih, ya udah mau gimana lagi. Iya betul. Ya udah. Kalau valid mah nggak apa-apa. Kalau nggak valid juga nggak apa-apa. Ya. Kan total enough kita enggak gitu. Jadi lucu ya? Iya, nggak bikin apa-apa. Oke, sip. Gitu. Nggak ada, selalu. Gitu. Kayaknya selalu sih, nggak ada masalah. Kayaknya Chan emang terlalu selalu. Nggak juga, lama prosesnya mungkin. Ada juga pasti pernah. Cuman kayaknya kalau aku pikir-pikir, kayaknya nggak masuk akal sih, harus nggak enak gitu kayak. Ya masa yang lain pada jalan-jalan gue enggak. Tapi kok dipikir-pikir, emang kita nggak deket-deket amat gitu. Nggak ada masalah. Iya, gitu ya. Jadi nggak harus. Ya udah. Oke, paling segitu aja video gitu kali aja. Ini. Pendapat soal apa tadi? Ya, apa aturan tidak tertulis. Sosial yang tidak tertulis. Ya. Nah, beberapa ada yang nggak masuk akal buat saya. Kalau di Putri ada beberapa lebih lebih relate gitu dan antara relate dan dia nyaman kayaknya kalau orang-orang pada begitu introvert. Iya ya benar. Jadi nggak gampang capek. Oke, see you.